Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Ayah Salma 09. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan cara membuat racikan dengan bumbu seadanya, yang istilahnya ini bumbu sehari-hari ada di dapur kita. Namun meskipun dengan bumbu yang seadanya, untuk rasa bisa masih dikatakan enak ya meskipun memang pasti rasanya akan berbeda dengan bumbu-bumbu yang sebelumnya sudah saya praktekkan pada video-video sebelumnya. Namun diharapkan dengan adanya video ini, sahabat-sahabat semua bisa mempraktekannya di rumah, dikarenakan bumbu-bumbu ini sangat mudah dicari. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, yang terdiri dari tepung terigu serbaguna dan ayam yang sudah saya marinasi. Oke, kita masuk ke proses memarinasi dengan bumbu yang seadanya. Di sini saya sudah menyiapkan garam dapur, kaldu bubuk rasa ayam, penyedap rasa, lada putih bubuk, gula pasir, kasiung bawang putih yang sudah diulek supaya halus, air, dan juga ayamnya itu sendiri. Saya menggunakan setengah kilogram ayam broiler. Kita masukkan bumbu-bumbu ini dalam satu wadah. Tuangkan 7 gram garam, 2 gram kaldu bubuk rasa ayam, penyedap rasa seujung sendok, gula pasir seujung sendok juga, lada putih bubuk sama seujung sendok, lalu tambahkan 2 sendok makan air. Langsung aduk-aduk supaya agak sedikit larut. Nah, setelah dirasa agak larut, selanjutnya kita masukkan bumbu marinasi ini ke ayamnya. Kita tuangkan semuanya. Lalu kita aduk rata supaya semua bagian ayam terbaluri oleh bumbu. Agak sedikit ditekan-tekan, namun hati-hati karena bisa tertusuk sama tulangnya. Beda halnya kalau kita pakai mesin. Kalau pakai mesin nggak perlu dibejek-bejek kayak gini, langsung aja kita masukin ke mesinnya, mesin marinator khusus untuk memarinasi ayam. Nah, setelah semuanya dirasa cukup tercampur rata bumbunya, kita siapkan plastik. Kita masukkan ayam-ayam ini ke plastik. Jangan pakai karung nanti bocor. Oke, kita buang udaranya. Langsung saja kita ikat. Setelah itu kita langsung masukkan ke dalam lemari es atau lemari pendingin Itu tadi cara memarinasinya. Di sini saya juga nyiapin air celupan dan 2 bungkus tepung terigu serbaguna.
Ukurannya ini 210 gram per bungkusnya, berarti 2 bungkus itu 420 gram. Kenapa saya pakai tepung terigu serbaguna? Ya supaya sobat semua bisa mempraktekannya di rumah, karena tepung ini banyak atau bisa dengan mudah kita dapatkan di sekitar kediaman kita. Bebas ya untuk mereknya, cuma di sini saya memerek ya pakai merek ini, maksudnya saya pakai merek yang ya, inisial S, tapi udah kelihatan sih ya di kamera ini merek apa. Saya tuangkan aja nih tepungnya, digunakan untuk menepungi potong ayam, tapi masih ada sisa kok. Ini aja, maksudnya biar saya leluasa pada saat proses penumpukannya. Oke, sekarang kita buat adonan tepung basahnya. 2 sendok makan tepungnya saya kasih 3 sendok makan air, tapi kayaknya masih kurang nih, kentalan, kita tambahin airnya. Nah, 2 sendok lagi deh. Oke, kita aduk-aduk. Nah, seperti ini kurang lebih ya, kekentalannya seperti ini. Lalu kita masukkan satu persatu. Ini saya goreng 3 potong aja dulu. Kita aduk-aduk supaya semuanya terbaluri oleh adonan tepung basahnya. Lalu masukkan ke adonan tepung kering. Oke, kita aduk-aduk. Agak diremas-remas ya pada saat proses penumpukan yang pertama, supaya benar-benar bagian ayam terbaluri oleh tepung. Jika sudah terasa cukup rata atau semuanya kebaluri yang sama tepung, ya kita masukkan ke celupannya. Jangan lama-lama ya, kita langsung angkat lagi. Oke, ini proses penirisan ya, supaya nanti airnya tidak banyak masuk ke tepung kering. Lalu masuk ke proses penumpukan kedua nih. Ini hati-hati, jangan diremas-remas saat proses penumpukan kedua. Kita pelan-pelan aja aduk-aduknya sampai membentuk atau jadi teksturnya yang kita mau nih. Aduk-aduk terus ya sampai pegal. Nah, udah ya,
Ini udah agak keriting. Oke, saya rasa sudah cukup nih. Emang nggak keriting-keriting banget, karena beda mungkin ya adonan tepungnya dengan yang biasa saya gunakan nih. Oh, untuk suhu minyak nih, saya masukkan pada saat saya masukkan pertama kali itu suhu minyak di sekitaran 135 derajat Celcius ya, bukan Fahrenheit. Nah, setelah semuanya masuk, jangan lupa nih kita juga ayak nih, kita saring sisa-sisa proses penepungan kedua nih. Untuk saringannya sendiri jangan terlalu halus dan jangan terlalu kasar ya bolongannya. Kalau terlalu halus ya nanti malah banyak kebuang, dan terlalu kasar malah nanti akan rusak juga tepungnya. Oke, ini pada saat proses menggoreng kita juga jangan lupa nih, saya di sini gunain waktunya kurang lebih 10 menit. Ini buat acuan ya, takutnya kita lupa nih kalau lagi goreng nih kira-kira udah berapa lama nih. Jangan sampai istilahnya kita salah angkat, nanti kurang matang kita udah angkat, waktunya udah baru juga berapa menit, misalkan baru 5 menit ini udah kita angkat, jadinya mentah deh. Jadi diusahakan untuk fried chicken ini kita kasih waktu ya, juga supaya jadi acuan kita. Kalau misalkan kan kita goreng nih sekitar 10 menit ya, usahakan dalam 10 menit itu ya hasilnya udah bagus, sekitar 10-12 menit ya. Nah, setelah kita proses penggorengan yang pertama nih, kita juga prepare nih untuk proses penggorengan yang selanjutnya. Kita ulangi tahap-tahap yang kayak tadi. Nah, kan tadi juga seperti ini ya, kita campur di adonan tepung basahnya, terus langsung masuk ke proses penepungan pertama nih, ke tepung keringnya ya. Aduk-aduk lagi dan remes-remes lagi. Ingat, ini cuma di proses penepungan pertama ya, di remes-remesnya. Yang kedua jangan diremes, dibantet. Udah kayak roti ya, bantet. Sama ya, fried chicken juga ya harus hati-hati juga, karena kalau memang kita pengen hasilnya yang maksimal ya emang harus, istilahnya teknik kita harus tahu dan juga harus hati-hati juga. Nah, seperti hal yang tadi ya, kita celupkan juga ke air celupan, langsung kita angkat supaya ini tepungnya tidak larut di air. Kalau kelamaan ya habis ya di air larut. Oke, kali ini saya tidak meskip-skip lagi supaya sobat semua bisa mempraktekannya di rumah dengan cara ya lihat video saya ini
ikuti caranya seperti ini, mudah-mudahan semuanya bisa. Karena banyak yang bilang, kok saya sudah pakai sudah mengukur panasnya minyak sekitar 135 derajat tapi tidak crispy. Nah, di sini saya sengaja tidak skip supaya tahu tahap-tahapannya. Jadi bisa dilihat nih, dari awal saya jadi proses memarinasi dan menyiapkan bahan-bahannya sampai saya menggorengnya dan juga beri waktu. Jadi ini benar-benar diharapkan dengan adanya video ini sobat semua bisa mempraktekannya di rumah dan tentunya berhasil ya. Karena juga saya juga dulu sama belajar ini dari online juga. Namun untuk bumbu saya pertama kan beli, namun saya modifikasi saya sendiri, saya tambahkan ini dan itu, istilahnya saya cari rasa yang pas. Karena kebanyakan bumbu-bumbu yang dijual itu menggunakan, waktu pertama pasti kan saya menggunakan tangan ya proses membumbuinya. Cuma kan kalau untuk dari PT-PT atau pabrik-pabrik biasanya sudah menggunakan mesin. Nah, di situ saya mencari cara bagaimana dengan membumbui menggunakan tangan tapi rasanya juga enak kan gitu. Soalnya pasti berbeda menggunakan tangan dengan menggunakan mesin. Kalau pakai mesin kan bisa kita atur waktu sekitar 15 menit sampai 20 menit. Kalau pakai tangan ya lama, pegel kita, buru-buru 15 menit, 5 menit aja tangan kita bisa kepadesan ya. Bumbu marinasi kan banyak mengandung istilahnya bumbu-bumbu, ada yang pedas juga seperti lada hitamnya, lada putihnya, ataupun juga bubuk cabai dan paprika bubuk. Saya juga mohon maaf nih kepada sobat-sobat karena saya ini tidak ahli dalam berbicara, jadi kadang belibet. Jadi mudah-mudahan dengan ya seperti ini juga istilahnya bisa dipahami ya. Dan juga mohon bantuannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya menambah istilahnya menambah apa nih menambah semangat saya dalam membuat video ya, terutama dalam bidang menggoreng atau membuat fried chicken nih. Karena memang saya sendiri ini usahanya ya ini, saya menjual fried chicken dan juga ayam geprek. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa jadi satu inspirasi bagi sobat yang ingin berwirausaha. Oke, sesekali kita bolak-balik ya.
Nah, ini di detik-detik ayamnya udah mau matang nih. Kalau udah mau matang sekitar 1 menit, kita masuk ke proses penepungan yang kedua nih, yang istilahnya yang kita akan goreng lagi nih. Kita aduk nih. Jadi kita mengaduk ini 1 menit sebelum ayam yang kita goreng sebelumnya itu matang. Oke, kita aduk-aduk lagi. Hati-hati ya, tahap penepungan kedua itu jangan diremas-lemas, pelan-pelan saja. Kita kan di sini mencari hasilnya supaya bagus, supaya tidak bantet ya, atau tidak keras nanti hasilnya. Nggak apa-apa, nggak keriting banget, asalkan sudah enak. Jujur ini saya baru pertama kali menggunakan tepung terigu serbaguna. Kalau ditanya ada perbedaan, ya pasti ada. Dari tekstur kulit tuh udah jelas berbeda ya, saya rasakan sendiri, beda banget. Jadi mungkin dari bahan-bahannya itu sendiri. Oke, langsung kita goreng ya. Ini jangan lama-lama. Setelah kita masuk ke proses penepungan kedua, itu harus cepat-cepat kita goreng. Nah, dikarenakan yang tadi itu kan tadi kita pertama masuk pas penggoreng pertama itu sekitar 135 derajat. Nah, di sini di jarumnya itu menunjukkan 150 derajat, berarti kepanasan. Makanya saya matikan kompornya, saya matikan apinya maksudnya ya, supaya nanti ayamnya tidak gosong. Nah, ini salah satu triknya juga. Kita berikan waktu lagi 10 menit. Nah, kembali lagi, ini salah satu cara gimana kalau misalkan minyaknya itu kepanasan. Nah, kita bisa matikan dulu apinya sampai ke suhu yang seharusnya. Nah, untuk pemula ya, usahakan punya ya alat pengukur panas ini, supaya apa ya, supaya hasilnya maksimal. Karena kalau pertama kali kita membuat chicken, pasti dari suhunya kita nggak tahu kira-kira udah pas belum ini, kira-kira bakalan enak gak ya hasil tepungnya itu. Nah, inilah faktor utamanya juga, ini suhu dari minyak itu sendiri harus pas. Kalau misalkan kurang panas, nantinya pertama ayam kurang matang, udah bisa keluar darah. Kedua, dari kulit ya, dia tidak menyatu dengan ayamnya. Jadi pas kita akan makan ya, istilahnya kita makan, kulitnya itu langsung terbuka, tidak menempel. Nah, kalau misalkan suhunya pas, otomatis
si tepungnya itu akan erat nempelnya, dan juga ayamnya matang sampai ke tulangnya ya. Nah, setelah suhunya sudah pas, ini sudah ke 135 derajat lagi, maka kita hidupkan lagi apinya. Dan untuk air celupan, saya di sini menggunakan air biasa dengan dicampurkan es batu. Sesekali kita balik-balik lagi supaya tidak menempel di dasar wajan. Wajan sebaiknya menggunakan wajan yang cekung atau seperti panci juga ya, cocok ya untuk membuat racikan. Kenapa? Yaitu supaya ayam tersebut tidak langsung menempel di dasar wajan. Kalau nempel langsung dasar wajan ya nantinya bisa gosong. Kalau gosong ya pahit, nggak enak. Dan jika sobat semua lihat saya di sini mundar-mandir terus, mohon maaf ya kalau saya di sini mundar-mandir terus, karena ya emang saya lagi di tempat jualan. Dan ini bukan produk yang saya jual ya, ini cuma saya konsumsi, ini buat saya nih, ini bukan yang saya jual, ini hanya untuk konten aja. Nanti saya akan perlihatkan hasilnya. Untuk hasil pasti di akhir ya. Jadi kalau misalkan Anda bosan bisa juga di skip aja. Ini sengaja sih saya tidak skip supaya yaitu tadi balik lagi supaya sobat semua bisa mempraktekannya di rumah dengan cara melihat video saya dari awal sampai akhir tanpa saya skip. Jadi langsung bisa mempraktekkan istilahnya sambil lihat video saya, karena dari waktu dan bahan-bahannya itu bisa menunjang keberhasilan kita dalam membuat racikan. Untuk minyak, usahakan jangan menggunakan minyak curah. Cari minyak yang tahan dengan suhu yang panas, maksudnya suhu tinggi. Contohnya minyak yang tahan dengan suhu tinggi seperti minyak-minyak kemasan yang bermerek BI ya, maksudnya. Jadi saya ini aja, inisialnya B, belakangnya I mungkin gitu, atau TL. Dan paling bagus lagi yaitu minyak padat.
Itu selain tahan suhu tinggi, juga menambah keharuman dari racikan kita, dan juga hasil gorengannya tidak banyak mengandung minyak, karena itu dia kering ya kalau pakai minyak padat. Oke, di sini juga akan masuk ke menit-menit terakhir. Menit-menit terakhir udah kayak apa aja ya. Ini maksudnya udah mau matang nih. Nah, ini udah mateng nih ya. Waktunya udah 10 menit nih. Langsung aja kita angkat. Oke, udah kita angkat semuanya, kita matikan apinya. Ini juga hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, ini hasil yang kita ini hasil yang kita goreng tadi nih. Warnanya juga udah bagus ya. Ini pahanya nih, lihat tekstur ini ya. Nah, lihat nih, ini nempel banget ya. Ini udah pas nih ininya, pas suhu minyak udah pas, jadi dia nempel. Tepungnya udah benar-benar nempel ke ayamnya. Masih panas banget ini. Oke, untuk rasa ya udah pasti ini berbeda dengan yang biasa saya buat.
sebelumnya. Namun dari segi teksturnya ya, dari ini kematangannya, tingkat kematangannya udah bagus. Oke, ini panas banget ya, karena memang ini benar-benar baru mateng. Saya agak kesulitan nih. Oke, nih sampai ke tulangnya ya, dia mateng, belum, nggak ada darah ya. Nah, lihat nih untuk tekstur dagingnya juga udah lembut. Nah, ini putus nih, berarti istilahnya nggak awet ya, dagingnya dia udah lembut karena kita sudah marinasi dengan cara memasukkannya ke lemari dingin. Oke, dia hasilnya udah bagus. Selain kita bisa konsumsi dengan cara langsung ya, kita juga bisa mencampurnya dengan sambal ya. Ini saya buat ayam geprek. Oke, ini saya mau coba ya, jika dibaluri sambal geprek ini rasanya gimana. Untuk resep sambal ini ada di video-video saya sebelumnya, dan setelah saya coba rasanya juga bertambah enak ya. Oke, sekian ini video dari saya. Terima kasih sudah menonton.